Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan pada pagi hari ini kita ada di tempat ini, kita boleh beribadah memuji Tuhan. Kita mau menaikkan puji-pujian bagi nama Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau bersyukur buat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami setiap pribadi, sehingga kami ada di tempat kami masing-masing bisa beribadah kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang dengan kelemahan kami datang dengan dosa-dosa kami ya Bapa. Ampuni kami yang sering sekali mengecewakan hati Tuhan, ampuni kami yang sering sekali meninggalkan Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, kami mau datang ke hadapan Tuhan, kami mau beribadah kepada Tuhan, kami mau puji nama Tuhan. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa, melayakan setiap kami sehingga puji-pujian kami ini layak di hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih, terpuji nama Tuhan. Ini pujian dan penyembahan kami, biarlah ini harum di hadapan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu, haleluya, amin. Pada pagi hari ini saudara, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian kita, hidup kita berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Diciptakan kau turut gambarnya, sungguh berharga hidupmu
mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku riangkan dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku riangkan dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku riangkan dan dipulihkannya. Mari saudara kita angkat. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku riangkan dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku riangkan dan dipulihkannya. Ku riangkan dan dipulihkannya. Ku riangkan dan dipulihkannya. Tuhan, kami percaya bahwa sampai hari ini Tuhan masih memberikan mujizat kepada kami. Terima kasih Tuhan buat kuasa Tuhan yang kami rasakan setiap hari, buat pertolongan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Semuanya itu Tuhan mendatangkan kebaikan. Bapa di dalam surga, saat ini tiba waktunya kami mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Biarlah ya Bapa, kami semuanya siap bersorak-sorai bagi nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Haleluya, amin. Tiba waktunya kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Allah bangkit, bersoraklah.
semuanya. Kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Mari umat Tuhan kita angkat pujian. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Puji nama Tuhan, tiba waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang merancangkan kebaikan. Dan rancangan itu tidak pernah gagal, saudara. Pada pagi hari ini kita mau angkat lagu pujian, Tuhan tak pernah gagal. Engkau
pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Mari umat Tuhan, kita akan pujian ini sama katakan, Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami kembali akan mendengar firman-Mu. Kami butuh firman-Mu. Kami butuh kuasa firman-Mu. Kami butuh pengertian yang baru lewat firman-Mu. Dan kami percaya Roh Kudus menuntun dan menolong kami untuk mengerti firman dan untuk melakukan firman di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, biar firman yang tumbuh dalam hati kami bisa berbuah lewat keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dengar firman-Mu. Amin. Shalom saudaraku. Saya pernah melihat di YouTube tentara yang berbaris. Mereka melakukan parade. Bagus sekali. Indah. Keren. Ketika seluruh anggota pasukan itu bergerak bersama, disitulah keindahannya. Disitulah yang keren. Keren ketika seluruh anggota itu taat akan perintah pemimpinnya. Karena di tiap pasukan itu ada pemimpinnya. Ketika pemimpinnya memerintahkan belok kanan atau belok kiri, hormat dan lain sebagainya, sangatlah indah ketika semua anggota pasukan itu melakukan perintah itu.
Jadi hal yang indah, hal yang baik, hal yang keren itu terjadi ketika seluruh tim, seluruh anggota tim itu taat. Dan kesuksesan terjadi, keberhasilan barisan itu dapat aplaus dari penonton, bahkan dapat kehormatan dari pemimpin tertingginya. Itu terjadi ketika seluruhnya taat. Jadi kunci kesuksesan itu adalah seluruh anggota tim itu taat. Saudaraku yang terkasih, orang di luar sana itu memilih pemimpin. Pemimpin yang istimewa. Karena menurut pandangan manusia, karena keistimewaan pemimpin itulah kunci kesuksesan. Padahal Tuhan kalau memilih pemimpin itu, Alkitab berkata, Tuhan melihat hati. Nah, hati yang bagaimana? Hati yang taat. Hati yang tahan uji dalam proses. Dan hati yang tidak sombong ketika berhasil. Itulah yang dicari Tuhan. Nah, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita harusnya belajar dari Tuhan bagaimana mencapai kesuksesan dalam tim. Kita perlu pemimpin, ya. Dan kita mesti pilih pemimpin seperti Tuhan memilih, bukan seperti dunia memilih. Karena kalau kita memandang keistimewaan orang yang akan kita pimpin, maka kita tidak berharap kepada Tuhan. Itu bedanya, dan itu jauh sekali bedanya antara orang dunia ini memilih pemimpin dan Tuhan mengajarkan kita memilih pemimpin. Dan beda sekali pengertian orang di dunia di luar sana tentang kesuksesan sebuah tujuan dengan apa yang Tuhan maksudkan. Tapi sebenarnya kita bisa belajar dengan apa yang sudah diatur di dunia ini yang sesuai dengan firman Tuhan. Yaitu contoh ketaatan di dalam pasukan itu tadi. Nah, kita belajar dari firman Tuhan. Dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir sampai akhirnya ke tanah Kanaan, ada dua pemimpin. Yang pertama Musa dan yang kedua Yosua. Kita belajar. Kalau dalam pandangan manusia, harusnya bangsa Israel itu taat ketika dipimpin Musa. Kenapa? Karena mereka tahu siapa Musa sebenarnya. Musa itu pernah tinggal, dididik, dilatih, diajar di dalam sistem yang sangat baik, yaitu di dalam kerajaan Mesir. Dan kemudian di dalam proses perjalanannya, mereka juga sudah menyaksikan bagaimana Musa dengan kuasa Tuhan pastinya melakukan hal-hal yang dahsyat. Sebelum mereka keluar dari Mesir, Tuhan pakai Musa untuk mendatangkan tulah. Ada 10 yang belum pernah mereka lihat, yang belum pernah mereka saksikan dalam hidup mereka, saya percaya. Dan kemudian apa lagi? Dengan kuasa Tuhan, Musa melakukan hal yang luar biasa, membelah laut, mengeluarkan air dari batu. Itu Musa lakukan dengan kuasa Tuhan. Dan banyak lagi dalam perjalanan itu. Tapi saudaraku, nyata-nyata mereka tidak taat. Mereka memberontak, mereka bersungut-sungut.
Walaupun sudah berkali-kali ketika mereka melawan Musa, orang-orang yang melawan itu mati. Karena pembelaan Tuhan kepada Musa. Kita akan belajar bahkan orang-orang Israel itu yang sudah melihat kedahsyatan bagaimana Tuhan bekerja lewat Musa, itu berniat mengkudeta Musa. Kita belajar dari Bilangan 14, saya akan bacakan ayat 3 sampai 5. Bilangan 14, ya, Bilangan 14 ayat 3 sampai 5. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Ayat 5, lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Saudaraku, ketika mereka akan masuk ke tanah Mesir, ketika mereka akan masuk ke tanah Kanaan, mereka mendapat informasi dari 12 pengintai. Akhirnya bangsa ini takut. Karena takut mereka memberontak. Musa mereka mau gantikan. Tapi Musa adalah pemimpin yang tahan uji. Ayat 5 berkata, lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Musa sujud di depan mata seluruh jemaah itu. Musa ini adalah pemimpin dengan hati yang mau taat dan pemimpin yang tahan uji. Bahkan saudaraku, kalau kita baca ayat 19, saya akan bacakan ayat 19. Demikian tahan ujinya Musa ini dan luar biasa. Dalam Bilangan 14 ayat 19 demikian firman Tuhan. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Ayat ini adalah doa Musa kepada Tuhan. Dia berdoa mendoakan orang-orang yang dipimpinnya. Orang-orang yang memberontak, orang-orang yang mau mengkudeta dia ini, dia doakan kepada Tuhan agar diampuni. Maka pemimpin yang tahan uji itu pasti dijawab doanya. Ayat 20 berkata, dalam Bilangan 14 ayat 20, berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Itu kata Tuhan kepada Musa. Saudaraku yang terkasih, begitu luar biasanya Musa, tapi dengar baik, bangsa itu tidak taat kepada dia. Pemimpin yang kedua meneruskan perintah Tuhan kepada bangsa itu adalah Yosua. Yosua di pandangan manusia, secara standarnya manusia, itu tidaklah sehebat Musa. Karena dia hanyalah abdinya Musa, hambanya Musa. Alkitab dalam bahasa Inggris menyatakan bahwa Yosua itu hanya asisten Musa. Kita baca Yosua 1 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Jadi status Yosua sebagai pemimpin sebelumnya adalah abdinya Musa. Dan seperti Musa, Yosua juga taat. Dia mengandalkan Tuhan dan mendengar perintah Tuhan. Dan itu yang dilakukannya. Tapi ada kunci yang tidak ada pada masanya Musa. Pada masa Yosua ini, orang-orang yang dipimpinnya itu taat. Kita akan baca
Yosua 1 mulai dari ayat 8 sampai ayat 18. Saya akan bacakan. Yosua 1 ayat 8 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian, sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu berkatalah Yosua demikian, ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu semua pahlawan yang gagah perkasa haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka, sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudaraku, kita bisa belajar, kita bisa baca, kita bisa mengerti kenapa bangsa Israel dalam pimpinan Yosua akhirnya bisa memasuki tanah Kanaan. Kenapa? Karena seperti pemimpinnya yang taat kepada Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Seluruh pemimpin-pemimpin di dalam bangsa itu, pemimpin-pemimpin pasukan, taat kepada Yosua. Taat kepada Yosua itu sama dengan taat kepada Tuhan. Karena apa yang diperintahkan Yosua adalah perintah Tuhan. Maka saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini bukan soal siapa pemimpinnya, tapi ini adalah soal ketaatan sebagai yang dipimpin. Semua harus taat. Ketika Musa taat kepada Tuhan, bangsa itu sebagian tidak taat kepada Tuhan. Bahkan Alkitab menuliskan beberapa orang saja yang tidak taat. Bagi Tuhan itu adalah ketidaktaatan. Dan bangsa itu semua mati. Orang-orang yang melawan itu semua mati. Orang-orang dalam generasi yang melawan itu semua mati. Yang keluar dari tanah Mesir mati di dalam perjalanan di padang gurun. Hanya Yosua dan Kaleb yang masuk ke tanah perjanjian itu. Dan bukan kebetulan Yosua sebagai abdi Musa diangkat Tuhan menjadi pemimpin menggantikan Musa. Setelah Musa mati, kalau Anda baca dalam kitab Yosua ini luar biasa. Semua yang direncanakan Tuhan lewat Musa, dalam pimpinan Yosua lah semua tergenapi. Tanah itu dikuasai, seluruh Kanaan itu dikuasai dalam pimpinan Yosua. Dan Yosua selalu ingat perintah Musa, perintah Tuhan lewat pemimpinnya sebelumnya yaitu Musa.
Dia selalu berkata, sama seperti apa yang dikatakan Musa kepadamu. Dia selalu mengulang-ulang itu. Kenapa? Karena dia percaya Musa pemimpinnya dulu adalah meneruskan semua perintah Tuhan. Maka saudaraku yang terkasih, kita bisa belajar hal yang sangat penting untuk mencapai kesuksesan di dalam pekerjaan kita, usaha kita, dalam tim kita, di pelayanan kita. Maka semuanya harus taat. Itulah yang Tuhan mau, terutama di dalam pelayanan. Sekali lagi, Tuhan ketika memilih pemimpin, Dia melihat hati. Engkau bisa jadi pemimpin, aku bisa jadi pemimpin. Bukan karena keistimewaan, bukan karena hal-hal istimewa yang ada padamu, tidak. Karena Tuhan melihat hati. Hati yang taat, hati yang tahan uji dalam proses, dan hati yang tidak sombong ketika mencapai keberhasilan. Itulah yang Tuhan mau. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami mengerti sekarang bagaimana caranya kami maju, bagaimana caranya kami sukses dalam tim, bagaimana pelayanan kami bisa maju dan bisa sukses. Bahwa kami semua harus taat. Bukan hanya pemimpin taat, tapi seluruh anggota tim harus taat. Seperti Engkau memilih orang-orang pilihan-Mu, kami harus belajar memilih orang dengan melihat hatinya, melihat ketaatannya, melihat kesetiaannya. Kami akan memilih orang-orang yang tahan uji. Kami memilih orang-orang yang tidak sombong ketika mereka pernah mengalami keberhasilan. Karena itulah orang-orang yang Tuhan pilih. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Yesus, kami terus bisa menikmati hadirat-Mu lewat ibadah kami. Kami masih bisa memuji dan memuliakan Tuhan di dalam ibadah kami. Dan kami bisa mendengar firman-Mu di dalam ibadah kami. Kami berterima kasih buat kasih karunia yang Kau beri kepada kami. Kekuatan, kesehatan itu semua dari Tuhan. Dan kami berterima kasih sekali lagi karena kami percaya kami mendapat pengertian yang baru lewat firman-Mu. Kau memerintahkan kami untuk taat. Seluruhnya kami supaya taat. Sehingga kami maju bersama mencapai apa yang Tuhan rencanakan bagi kami. Kesuksesan di dalam pelayanan bagi kami. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. Kami semua harus bergerak bersama. Kami semua harus taat kepada perintah Tuhan. Sehingga tidak ada satupun yang tertinggal. Tidak ada satupun yang menyimpang. Sehingga apa yang menjadi target Tuhan, apa yang menjadi rancangan Tuhan, kemaksimalan dalam hidup kami, kemaksimalan dalam pelayanan kami itu bisa kami raih. Kami berterima kasih buat kesempatan yang Kau beri. Sekarang kami mengerti mengapa sepertinya banyak hambatan di dalam hidup kami, sepertinya banyak hambatan di dalam pelayanan kami, sepertinya banyak hambatan di dalam pekerjaan kami, usaha kami. Sekarang kami mengerti bahwa penyebabnya adalah ketidaktaatan seluruh orang yang terlibat. Dan biar Tuhan Yesus kami masing-masing melakukan tugas dan tanggung jawab seperti yang Kau sudah perintahkan. Dan kami semuanya bergerak bersama untuk meraih rencana Tuhan dan rancangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami akan menerima berkat-Mu. Mari saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Engkau sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Lakukanlah itu dengan setia. Dalam hidupmu, dalam keluargamu, pekerjaanmu, usahamu, terutama di dalam pelayananmu. Biarlah firman Tuhan yang menjadi landasannya. Ketaatan adalah yang utama. Maka Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus. Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kita. Kita sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.